your police buddies. You're not sick like the rest of the town just because you got a good... Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di Asfi Channel. Di video kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini menceritakan tentang sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Umbrella Corporation yang menyebabkan sebagian besar penduduk di Raccoon City berubah menjadi zombie. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah panti asuhan di Raccoon City. Terlihat seorang anak perempuan bernama Claire tiba-tiba terbangun karena merasa sedang diawasi oleh seseorang. Kakaknya yang bernama Chris mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan kalau dia hanya bermimpi buruk. Namun Claire masih belum yakin dan memutuskan untuk memeriksa keluar. Kemudian ia menemukan sosok mengerikan yang tinggal di bawah panti asuhan tersebut. Belum jelas seperti apa sosok itu dan dari mana asalnya. Namun sosok itu tiba-tiba menghilang. Saat itu juga penjaga panti datang dan meminta mereka untuk kembali ke kamar. Kejadian itu ternyata adalah mimpi dari Claire dewasa tentang kehidupannya dahulu saat masih di panti asuhan. Pada tahun 1998, Claire kembali ke Raccoon City dengan menumpang pada sebuah truk. Di tengah perjalanan, sopir truk tidak sengaja menabrak seorang wanita. Saat Claire dan supir truk sedang berdebat, wanita itu tiba-tiba menghilang. Kemudian anjing peliharaan si sopir menjilati darah wanita yang berada di jalan. Setelah mengantarkan Claire, si sopir tiba-tiba digigit oleh anjingnya yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu tentunya juga mengubah si sopir menjadi zombie. Sesampainya di rumah Chris, Claire melihat tetangga Chris yang tampak sangat aneh. Kemudian Claire pun bergegas masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu rumah Chris. Kedatangan Claire membuat Chris sedikit marah karena Claire merusak pintu rumahnya. Tujuan Claire kembali ke Raccoon City adalah untuk memberitahu tentang eksperimen Umbrella Corporation yang sudah meracuni Raccoon City selama bertahun-tahun. Namun Chris tidak mempercayai hal itu karena selama ia tinggal di sana ia tak pernah mendengar rumor apapun tentang hal tersebut. Kemudian scene beralih pada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri bernama William dan Annette serta putri mereka yang bernama Sherry. Malam itu Sherry tiba-tiba bermimpi tentang sosok yang sangat mengerikan. William dan Annette pun langsung menenangkan putri mereka. Kemudian William menerima sebuah telepon. Setelah menerima telepon itu, tiba-tiba sikapnya sangat aneh dan langsung mengajak seluruh keluarganya untuk segera pergi. Tepat di saat itu juga Raccoon City dikejutkan dengan bunyi alarm tanda bahaya. Chris yang saat itu berada di rumahnya langsung bergegas pergi meninggalkan Claire. Claire yang berada di dalam rumah sangat terkejut ketika melihat zombie di luar rumah. Ia pun segera kabur dengan menggunakan motor kakaknya. Namun di tengah perjalanan Claire berpapasan dengan William dan keluarganya. Tak disangka William dahulu adalah seorang pengasuh di panti asuhan Raccoon City. Ia juga adalah salah satu petinggi di Umbrella Corporation. Itulah mengapa William sangat panik karena takut proyek penelitiannya dihancurkan oleh seseorang. Di kantor polisi, tim Alpha Star atau Special Tactics and Rescue Service bertemu dengan kepala kepolisian Brian Iron. Ia menjelaskan bahwa tim Bravo hilang saat menyelidiki kematian di Spencer Mansion yang terpencil. Tim Alpha yang terdiri dari Chris, Jill, Richard, Fisker, dan Wesker dikirim ke mansion dengan helikopter untuk menyelidiki kasus tersebut. Singkat waktu, saat tengah malam, seorang polisi yang bernama Leon sedang beristirahat di mejanya. Tanpa disadari, si sopir yang sudah berubah menjadi zombie mengemudikan truknya hingga menabrak beberapa mobil lalu meledak di depan kantor polisi. Kemudian dengan keadaan tubuh terbakar, si sopir berjalan ke arah Leon. Beruntung Irons datang di saat yang tepat dan langsung menembak zombie tersebut. Ia pun memberitahu kepada Leon untuk menutup semua gerbang di kantor polisi. Leon yang masih kebingungan mencoba bertanya kepada Irons tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Irons malah pergi meninggalkan Leon dan memintanya untuk tetap berjaga di sana.
Di waktu yang sama, tim Alpha berpencar di dalam rumah untuk mencari anggota tim Bravo yang masih tersisa. Di waktu yang sama, Irons yang berniat kabur keluar kota dihentikan oleh operasi penjagaan di perbatasan. Para polisi terpaksa menembaki beberapa warga yang memaksa untuk menerobos. Melihat kekacauan itu, Irons pun kembali ke kantor polisi. Sesampainya di parkiran, dia dihadang oleh anjing zombie. Sialnya, di situasi itu peluru Irons juga habis, namun ia pun diselamatkan oleh Claire dan Leon. Setelah itu, Claire pun bertanya pada Irons perihal keberadaan Chris. Dia pun menjelaskan kalau Chris saat ini sedang melakukan misi bersama tim Alpha. Kemudian Leon dan Claire pergi ke gudang senjata untuk mengambil beberapa pistol. Di saat itulah mereka mendengar suara dari arah penjara. Seorang tahanan memaksa Leon untuk melepaskannya. Leon pun melepaskan tahanan tersebut. Tak diduga di dalam penjara itu ada seorang zombie yang langsung menyerang tahanan tersebut. Kemudian zombie itu berniat untuk menyerang Leon, namun Claire berhasil menghentikannya. Setelah itu mereka melihat gerbang kantor polisi yang sudah dipenuhi oleh zombie kelaparan. Keganasan para zombie itu akhirnya berhasil merusak gerbang kantor polisi. Jadi Irons pun mengajak Claire dan Leon untuk pergi ke tempat lain melalui jalan rahasia. Tempat yang mereka tuju adalah panti asuhan Raccoon City. Di dalam panti asuhan, Claire bertanya pada Irons mengapa mereka pergi ke sana. Saat Irons dan Claire sedang berbincang, Leon melihat seseorang yang sangat mengerikan. Orang itu meminta Leon untuk diam sambil menunjuk ke arah atas. Namun Leon yang sangat ketakutan malah berteriak memanggil Claire dan Irons. Di saat mereka datang, wanita itu juga menghilang. Kemudian sesuatu tiba-tiba menarik Irons ke arah atas dan yang tersisa hanya kepalanya saja. Claire dan Leon yang melihat hal itu langsung berlari kabur. Saat itu mereka ditolong oleh wanita yang sebelumnya dilihat oleh Leon. Meskipun terlihat sangat mengerikan, wanita itu ternyata hanya ingin membantu mereka. Kemudian ia pun menuntun Claire dan Leon ke tempat yang aman. Sesampainya di sebuah ruangan, Claire dan Leon melihat sebuah rekaman yang menjadi bukti kalau William dan timnya dahulu telah melakukan eksperimen dengan memanfaatkan anak-anak di panti asuhan. Hal itu pun membuat Claire sangat marah, karena sebagian besar korban dari eksperimen itu adalah teman-temannya. Di waktu yang sama, Chris masih berada di dalam rumah penuh zombie. Sayangnya saat itu peluru di pistol Chris juga habis, ditambah lagi dengan keadaan rumah yang sangat gelap. Chris kemudian memanfaatkan korek apinya sebagai penerang. Samar-samar ia melihat seorang zombie berada di sekitarnya. Beruntung saja Jill datang dan langsung menyelamatkan Chris. Kemudian Jill berkata kalau Wesker telah mengkhianati tim Alpha, di mana ia datang untuk melakukan misi pribadinya. Alhasil Jill dan Chris pun pergi mencari Wesker. Ternyata dia berada di sebuah ruangan bersama William dan keluarganya. Dia meminta penjelasan kepada William tentang apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun karena William terus mengelak, ia pun terpaksa menembak William dan istrinya. Dan yang terakhir, Wesker merasa ragu-ragu ketika akan menembak Sherry. Di saat itulah Jill dan Chris datang. Mereka salah paham kepada Wesker dan langsung menembaknya. Di detik-detik terakhir hidupnya, Wesker meminta Jill dan Chris untuk segera kabur menggunakan kereta api bawah tanah sebelum Umbrella Corporation menghancurkan Raccoon City tepat pukul 6 pagi. Di saat itu juga mereka menyadari kalau William telah menyuntikkan dirinya dengan G-Virus untuk bertahan hidup. William pun beregenerasi menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Kemudian Chris meminta Jill dan Sherry untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan mencoba melawan William. Beruntungnya, ia dibantu oleh Claire dan Leon yang tiba-tiba berada di sana. Claire menembak William berkali-kali. Setelah itu, mereka bertiga menyusul Jill dan Sherry di dalam kereta api. Mereka semua pun segera pergi dengan menggunakan kereta api bawah tanah. Mereka hanya memiliki waktu 5 menit saja sebelum Raccoon City dihancurkan. Sialnya, William yang mereka pikir sudah mati tiba-tiba datang lagi dengan wujud monster. Lalu Leon mengambil senjatanya dan langsung menembak William.
Penembakan itu pun menyebabkan ledakan yang cukup besar, dan tepat saat itu juga seluruh Raccoon City dihancurkan. Akhirnya Chris, Claire, Jill, Leon, dan Sherry berhasil selamat keluar dari Raccoon City, dan film pun berakhir. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita film Resident Evil Welcome to Raccoon City 2021. Jika kalian suka, jangan lupa buat like video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.